teman-teman, pada video ini saya Laras dan teman saya Muhammad Adi Bagaskara akan menjelaskan materi tentang desain osilator. Langsung saja kita lihat di layar. Yang pertama ada pengertian. Osilator adalah rangkaian elektronika yang menghasilkan sinyal AC atau gelombang periodik tanpa memerlukan input sinyal eksternal. Rangkaian osilator ini bekerja dengan mengkonversi sinyal ADC atau sinyal searah menjadi sinyal arus bolak-balik atau AC. Nah, prinsip kerja dari rangkaian osilator ini sebenarnya adalah rangkaian penguat yang dilengkapi dengan 4 polik positif atau regeneratif, di mana sinyal tersebut keluarannya sebagian akan dialirkan kembali ke sinyal input, dan gelombang ini menghasilkan gelombang sinyal sinusoidal, sinyal persegi, dan juga sinyal gergaji. Berikutnya, pada sistem komunikasi radio frekuensi dan microwave, osilator berperan penting sebagai 4. Yang pertama yaitu sebagai sumber frekuensi pembawa atau carrier untuk proses transmisi di dalam radio frekuensi maupun microwave. Dan yang kedua sebagai local oscillator atau LO di penerima super heterodyne. Yang ketiga sebagai clock generator pada sistem digital berkecepatan tinggi. Dan yang keempat, sebagai generator sinyal pada perangkat uji di radio frekuensi ataupun microwave. Berikutnya, prinsip dasar osilasi. Berdasarkan teori Barkhausen kriterian adalah sebuah rangkaian akan berosilasi jika memenuhi dua kondisi utama. Yang pertama yaitu ketika kondisi amplitudenya alfa beta sama dengan 1 atau loop gain-nya adalah 1. Artinya, hasil kali penguatan amplifier dilambangkan dengan A, dengan faktor umpan balik dilambangkan dengan beta, harus sama dengan 1. Berikutnya, syarat yang kedua adalah kondisi fase untuk alfa beta atau amplitudenya itu harus 360 derajat atau kelipatan dari 2 pi radian. Yang mana sinyal akan dikembalikan ke input harus sefase dengan sinyal asli agar memperkuat diri secara berulang. Jadi ketika sinyal input dan juga sinyal yang dihasilkan dari osilator ini harus memiliki fase yang sama agar mereka berlapis dan saling memperkuat. Jika kedua syarat ini terpenuhi, maka noise akan kecil pada sirkuit dan akan diperkuat secara terus-menerus hingga menjadi osilasi yang stabil. Nah, syarat pada prinsip dasar osilasi ini juga disesuaikan dengan rumus matching impedance yang kita ketahui, yaitu LZC sama dengan ZL. Kemudian berikutnya, struktur umum osilator umumnya terdiri atas 4 bagian. Yang pertama ada active device atau penguat, biasanya menggunakan transistor, FET atau op amplifier untuk memberikan gain. Yang kedua yaitu feedback network untuk menyediakan umpan balik positif di rangkaian osilator. Yang ketiga ada resonator untuk menentukan frekuensi osilasi, biasanya menggunakan induktor dan juga kapasitor, bisa menggunakan kristal atau resonator dielektrik. Dan yang keempat, struktur umumnya yaitu ada biasing atau power supply ya, untuk memberikan tegangan DC stabil sebagai tegangan inputnya. Nah, jenis-jenis osilator pada pembahasan kali ini ada 6 yang disebutkan, yang akan dijelaskan. Yang pertama ada Hartley osilator, kedua Colpitts osilator, Clap osilator, kristal osilator, VCO, dan juga dielectric resonator osilator atau DRO. Langsung saja kita sebutkan. Yang pertama yaitu Hartley osilator menggunakan dua induktor atau satu induktor dengan TAP. Yang kedua ada Colpitts osilator yaitu menggunakan dua kapasitor yang membentuk pembagi tegangan. Yang ketiga ada Clap osilator, modifikasi Colpitts osilator dengan tambahan kapasitor yang dirangkai secara seri. Yang keempat ada kristal osilator menggunakan kristal kuarsa untuk frekuensi yang sangat stabil. Yang kelima ada VCO atau voltage control osilator. Frekuensi ini dikontrol oleh tegangan inputnya. Dan yang keenam ada dielectric resonator osilator atau DRO digunakan untuk gelombang microwave. Penjelasan berikutnya yang lebih lengkap akan dilanjutkan oleh teman saya Muhammad Adi Bagaskara. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang Hartley osilator. Hartley osilator ini adalah tipe osilator LC yang menggunakan pembagi tegangan induktif. Rangkaian ini menggunakan dua induktor L1 dan L2 yang terhubung secara seri, dan satunya yaitu kapasitor yang terhubung secara paralel.
frekuensi osilator ini memiliki rumus yaitu F sama dengan 1 per 2 pi L plus L2 plus 2M dikalikan dengan C. Keuntungan Hartley osilator ini yaitu fleksibel dalam pemilihan frekuensi, dan jika ingin mengubah frekuensi, kita bisa menggunakan kapasitor variabel C karena nilai induktansi totalnya relatif besar. Hartley ini cocok untuk menghasilkan frekuensi menengah hingga tinggi. Hartley osilator ini juga dapat menghasilkan sinyal output dengan amplitudo yang lebih besar daripada nanti yang itu Colpitts osilator. Namun Hartley osilator ini memiliki kelemahan yaitu stabilitas frekuensi lebih sensitif terhadap perubahan suhu karena induktor dapat berubah nilai seiring perubahan suhu, dan fluktuasi induktansi bersama M juga dapat terjadi. Selanjutnya ini ada Colpitts osilator. Colpitts osilator ini termasuk dalam kategori osilator LC, Shunt fit atau series fit, yang cirinya adalah umpan balik atau feedback. Disediakan oleh pembagi tegangan kapasitif. Rangkaian tangki LC ini terdiri dari 2 kapasitor yaitu C1 dan C2 yang diposisikan di kaki pembagi tegangan, dan 1 induktansi tunggal yaitu L. Colpitts osilator ini untuk mencari frekuensi osilasi dapat dicari dengan rumus F sama dengan 1 per 2 pi dikalikan dengan akar L dikalikan dengan C1 dikalikan C2 per C1 plus C2. Keuntungan dari Colpitts osilator ini yaitu selalu lebih CEQ itu selalu lebih kecil dari C1 dan C2, yang manapun sirkuit ini cenderung memiliki stabilitas frekuensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Hartley tadi. Selain itu, Colpitts ini lebih mudah diimplementasikan pada frekuensi tinggi karena kapasitor variabel lebih mudah dibuat dibandingkan dengan induktor variabel. Colpitts osilator ini biasanya diaplikasikan di generator sinyal sinus frekuensi tinggi yang memerlukan stabilitas yang baik, misalnya seperti radio dan komunikasi. Oke, selanjutnya ada klep osilator. Klep osilator ini adalah versi high stabilis dari Colpitts yang ditemukan oleh James Klep. Modifikasi ini yaitu adalah penambahan kapasitor keempat, yaitu CEQ itu, yang dihubungkan secara seri dengan induktor L pada rangkaian itu. Fungsinya itu bisa ada 2, yaitu fungsi untuk mencari frekuensi itu ada 2. F sama dengan 1 per 2 pi dikalikan dengan akar L kali CEQ. Nah, untuk mencari CEQ sendiri itu bisa dicari dengan CEQ sama dengan 1 per C1 ditambahkan dengan 1 per C2 ditambahkan dengan 1 per C3. Manfaat paling signifikan adalah stabilitas frekuensi yang ekstrim,
Ini karena osilasi pada rangkaian ini tuh tidak terpengaruh oleh perubahan kapasitansi transistor yang berfluktuasi seiring perubahan suplai dan suhu. Kemudian ada kristal osilator. Kristal osilator adalah digunakan untuk kebutuhan stabilitas tinggi. Inti dari osilator ini adalah kristal quartz yang berfungsi sebagai resonator mekanik ber-Q tinggi. Prinsip ini menggunakan prinsip piezoelektrik. Kristal kuarsa ini memiliki sifat piezoelektrik. Ketika diberi energi listrik, ia akan bergetar dengan frekuensi resonansi yang sangat spesifik dan stabil. Kemudian menggunakan toleransi itu sekitar kurang lebih 50 ppm, yaitu parts per million, yang artinya menyimpan frekuensi hanya 50 kali per 1 juta frekuensi nominal. Aplikasi krusial ini kristal ini tuh bisa diterapkan pada rangkaian di jam, terus PLL dan sirkuit sinkronisasi RF. Selanjutnya ada voltage controller oscillator atau VCO. VCO ini adalah osilator yang berserbaguna yang frekuensi outputnya dapat diubah-ubah secara linear atau non-linear oleh tegangan input DC. Prinsip kerjanya itu terletak pada varaktor dioda. Dioda ini ketika diberi tegangan bias terbalik bertindak sebagai kapasitor yang nilai berbanding terbalik dengan tegangan bias tersebut. Kemudian ada tuning. Ketika tegangan kontrol diubah, kapasitansi varaktor berubah, yang pada gilirannya mengubah frekuensi resonansi rangkaian tangki LC, sehingga mengubah frekuensi output. Pada osilator ini dapat diaplikasikan di phase lock loop atau PPL, digunakan untuk sintesis frekuensi dan demodulasi. Kemudian ada komunikasi seluler untuk frekuensi modulasi FM dan frekuensi shift keying FSK. Terus bisa digunakan sebagai radar juga untuk menghasilkan sinyal frekuensi SAP1 atau sweep. Selanjutnya itu ada dielectric resonator oscillator DRO. Untuk aplikasi pada domain frekuensi yang lebih tinggi ini yaitu frekuensi microwave. Biasanya itu digunakan untuk microwave yang dimana frekuensinya di atas 1 GHz. Kita menggunakan rangkaian dielectric resonator ini. Kinerja ini tuh bisa mencapai stabilitas tinggi dan rugi-rugi daya yang sangat rendah pada frekuensi microwave, di mana induktor dan kapasitor biasa menjadi tidak praktis dan memiliki loss yang sangat besar. Aplikasi DRO ini biasanya digunakan di sistem microwave itu sendiri, yaitu seperti lokal osilator, terus bisa sebagai satelit itu, terus kemudian radar juga bisa, dan komunikasi point to point nirkabel. Kemudian
Nah, ini faktor-faktor stabilitas frekuensi itu dapat dipengaruhi yang pertama oleh suhu, terus toleransi komponen, terus kemudian perubahan tegangan supply, dan gangguan eksternal. Jadi kesimpulan dari PowerPoint ini yaitu osilator merupakan komponen vital dalam sistem RF dan komunikasi microwave yang mengubah energi DC menjadi sinyal AC dengan frekuensi yang tertentu. Kemudian ada pemilihan jenis osilator ini bergantung kepada kebutuhan stabilitas, frekuensi, dan kemudahan tuning. Terus ada syarat utama osilasi yaitu loop gain sama dengan 1 dan fase total yaitu sama dengan 360 derajat. Kemudian ada desain osilator microwave memerlukan pertimbangan layout, parasitik, dan matching impedansi. Sekian yang kami dapat jelaskan pada presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.